Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40 tentang berbuat baik. Siapa yang boleh melakukan perbuatan baik dan terhadap orang di luar agama atau keyakinan kita yang berbeda tapi juga berbuat baik. Bagaimana kita harus bersikap? Itulah yang mau kita renungkan, saudari-saudara. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes mewakili teman-temannya para rasul datang kepada Yesus untuk mengadu bahwa ada orang di luar mereka yang membuat mujizat dalam nama Yesus dan mereka mencegah dia. Tapi Yesus melarang para muridnya mencegah dia karena tidak seorang pun dapat mengadakan mujizat demi nama Yesus, dapat seketika itu juga mengumpat dia, dapat seketika itu juga menjadi musuh dia. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita juga barangkali mempunyai pengaduan, curhat atau apapun yang terkait dengan bagaimana orang berbuat baik di luar kita. Apakah kita harus mencegah mereka? Apakah kita merasa yang paling berhak untuk berbuat baik? Ini layak untuk direnungkan saudara-saudari, sebab kadang-kadang terjadi dalam tanda kutip persaingan antar orang-orang beriman, bahkan yang satu agama sekalipun, ketika berbuat baik. Ada orang berbuat baik, tapi yang lain merasa iri hati. Yang lain merasa saya bisa lebih baik dalam menolong orang lain atau dalam menyumbang sesuatu. Jadi ini bukan lagi urusannya antar orang yang berbeda keyakinan, tapi bahkan dalam satu iman, satu agama pun perasaan iri hati, perasaan ingin menonjol, ingin dikatakan atau dipuji atau mendapatkan sorotan lebih karena suatu perbuatan baik itu ada juga. Entah kita sadar atau tidak sadari, itu terjadi juga di antara kita. Karena itu saudara-saudari, kita diajak untuk justru ikut senang, ikut happy, ikut bergembira ketika ada orang berbuat baik, ketika ada orang yang menolong orang lain, ketika ada orang yang berkehendak baik, melakukan sesuatu untuk orang lain atas nama Tuhan. Jangan mencegah dia. Jangan mencegah orang lain berbuat baik. Saya seringkali mengatakan, kalau Anda sendiri tidak mau berbuat baik, maka jangan pernah mencegah orang lain yang ingin berbuat baik. Bahkan dalam bacaan pertama dalam surat Yakobus bab 4 ayat 13-17, saudara-saudari, dikatakan demikian. Jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan menunda untuk berbuat baik. Jika ada orang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Itu dikatakan oleh Rasul Yakobus. Karena itu saudara-saudari, yang perlu kita bangun itu bukan persaingan,
bukan katakanlah merasa kita paling berhak untuk berbuat baik, tapi justru harus membangun kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik untuk kebaikan. Barangkali istilah yang akhir-akhir ini banyak dipakai itu adalah istilah kolaborasi, bekerja sama supaya kebaikan menjadi lebih besar, dampaknya dirasakan, dinikmati, dimanfaatkan oleh banyak orang yang memang sungguh membutuhkan perbuatan baik. Jangan pernah merasa iri, lebih lagi jangan pernah mencegah orang lain untuk berbuat baik. Ketika orang berbuat baik, kita harus ikut bersukacita. Kita ambil bagian. Ketika ada orang yang kemudian melarang orang lain berbuat baik, kitalah yang harus menegur. Ajak untuk membangun kolaborasi, kerjasama, supaya dampak kebaikan itu menjadi lebih besar, menjadi lebih luas, dan tentu saja menjadi lebih bermakna. Yang kedua, saudara-saudari, bahkan dalam berbuat baik pun kadang-kadang ada orang iri hati. Dia tidak senang kalau orang lain mendahului berbuat baik. Atau lebih lagi, memberi lebih banyak daripada dia. Yang begini selalu ada dalam kebersamaan kita. Maka jauhkan rasa iri hati dalam segala hal yang menyangkut perbuatan baik. Yang harus kita lakukan justru adalah kita sendiri mulai belajar bukan iri hati, tapi memberi hati, berbela rasa. Dengan demikian, saudara-saudari, maka relasi yang terjadi di antara kita, kerjasama, kolaborasi akan menjadi lebih baik lagi. Karena tidak ada iri hati, tidak ada persaingan, di sana yang ada adalah sukacita. Karena bisa bekerja sama untuk hal-hal yang baik. Karena itu saudara-saudari, merenungkan 2 poin tadi, mari kita menjadi orang-orang baik. Tetaplah menjadi orang baik, entah waktunya baik atau sedang tidak baik. Teruslah menjadi orang baik dalam kata dan tindakan, dalam segala situasi dan kondisi, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita. Bekerja samalah dengan sebanyak mungkin orang supaya kebaikan sekali lagi semakin mewarnai hidup kita, berdampak lebih luas, berdampak lebih besar, dan lebih bermakna. Kebaikan yang kita miliki mesti memancar keluar. Bukankah Yesus sudah mengatakan kepada kita, kita harus menjadi garam, menjadi terang yang membawa manfaat bagi banyak orang. Semoga kebaikan yang kita miliki saudara-saudari senantiasa memancar keluar. Sehingga semakin banyak orang menyadari, makin banyak orang merasakan, dan makin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Tetap sehat, tetaplah menjadi orang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang membangun, yang meneguhkan, yang juga mengajari kami untuk tidak hanya menjadi orang baik, tapi mau bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik untuk membawa, untuk menyebarkan kebaikan secara lebih luas bersama dengan banyak orang yang mempunyai kemauan, mempunyai motivasi, mempunyai kehendak yang baik. Semoga kami mampu berbuat baik kepada siapa saja, tanpa menunda, tanpa pandang bulu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.